Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafa Arafi, NPM 2408101035 dari kelas A081 dengan dosen pengampu Pak Firza Prima Adityawan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang apa saja yang termasuk ke dalam perangkat input dan juga output. Sebelum itu, pengertian dari perangkat input itu adalah suatu komponen yang digunakan untuk memberikan perintah kepada komputer. Dan perangkat output adalah suatu komponen yang bertugas untuk menampilkan hasil atau output dari data yang telah diproses oleh komputer. Berikut akan saya paparkan terkait perangkat input dan juga output. Dimulai dari perangkat input. Yang pertama itu ada keyboard. Keyboard berfungsi untuk mengirimkan data teks atau perintah ke dalam komputer melalui penekanan tombol. Keyboard digunakan untuk mengetik dokumen dan memasukkan data dan menjalankan perintah. Yang kedua ada mouse. Mouse berfungsi untuk menggerakkan kursor di layar dan memungkinkan pengguna untuk memilih, mengklik, dan menggulirkan objek di layar. Berguna dalam navigasi antarmuka dan aplikasi. Yang ketiga ada scanner, berfungsi untuk mengubah dokumen atau gambar fisik menjadi data digital yang bisa disimpan atau diedit di komputer. Cocok untuk mendigitalisasi foto atau dokumen. Yang keempat ada mikrofon. Mikrofon berfungsi untuk menangkap suara dari lingkungan sekitar dan mengubahnya menjadi data audio digital. Sering digunakan untuk berkomunikasi, rekaman suara, atau perintah suara. Yang kelima ada webcam. Webcam berfungsi untuk mengambil gambar atau video langsung dan mengirimkannya ke dalam komputer. Biasanya digunakan untuk video call atau konferensi video. Yang keenam ada joystick berfungsi untuk mengontrol permainan atau aplikasi simulasi dengan cara menggerakkan tuas atau menekan tombol. Sangat berguna dalam game dan simulasi penerbangan. Yang ketujuh ada touchpad. Touchpad berfungsi untuk menyediakan kontrol kursor menggunakan sentuhan jari. Biasanya digunakan sebagai pengganti mouse pada laptop. Yang kedelapan itu ada pen tablet atau stylus. Stylus berfungsi untuk memungkinkan pengguna menggambar atau menulis secara langsung di layar, cocok untuk desainer grafis dan ilustrator. Yang kesembilan itu ada fingerprint scanner. Fingerprint scanner berfungsi untuk membaca pola sidik jari untuk verifikasi identitas pengguna, digunakan untuk keamanan akses pada perangkat atau aplikasi tertentu. Yang ke-10 ada barcode scanner. Barcode scanner berfungsi untuk membaca dan mengidentifikasi barcode yang terdapat pada produk untuk keperluan inventarisasi dan pembayaran di toko. Langsung kita masuk ke topik perangkat output. Yang pertama itu ada monitor. Monitor berfungsi untuk menampilkan teks, gambar, video, dan grafik dari komputer, sehingga pengguna bisa melihat hasil dari data yang diproses. Yang kedua itu ada printer. Printer berfungsi untuk mengubah dokumen digital menjadi bentuk fisik dengan mencetakannya di atas kertas. Cocok untuk membuat laporan, dokumen resmi, dan gambar. Yang ketiga ada speaker. Speaker berfungsi untuk mengeluarkan suara atau audio dari komputer, digunakan untuk mendengarkan musik, video, atau notifikasi audio. Yang keempat ada proyektor. Proyektor berfungsi untuk menampilkan gambar atau video dari komputer ke permukaan besar seperti layar atau dinding. Biasanya digunakan dalam presentasi atau hiburan video, atau biasanya di kafe itu untuk nobar bola. Yang kelima itu ada headphone atau earphones. Berfungsi untuk menyediakan output audio secara personal sehingga pengguna dapat mendengarkan suara tanpa mengganggu orang lain. Yang keenam ada plotter. Plotter berfungsi untuk mencetak gambar atau grafik dengan presisi tinggi di atas kertas besar. Sering digunakan untuk arsitek atau insinyur untuk mencetak diagram atau cetak biru. Yang ketujuh ada LED display atau panel. Berfungsi untuk menampilkan informasi dalam bentuk teks atau gambar pada panel LED. Sering digunakan di tempat umum untuk menampilkan pengumuman atau informasi.
Yang kedelapan ada VR headset. VR headset berfungsi untuk menampilkan lingkungan virtual 3D yang imersif bagi pengguna. Cocok untuk pengalaman bermain game atau simulasi yang membutuhkan tampilan realitas virtual. Yang kesembilan ada smartwatch. Smartwatch berfungsi untuk menampilkan informasi dari perangkat yang terhubung seperti notifikasi pesan atau statistik kesehatan langsung pada layar kecil di pergelangan tangan. Yang ke-10 ada Braille display. Berfungsi untuk menampilkan informasi teks dalam bentuk huruf Braille untuk tunanetra dan memungkinkan mereka untuk membaca teks dari komputer secara mandiri. Nah, adapun perangkat yang multifungsi yaitu dapat menjadi perangkat output dan juga input secara bersamaan. Perangkat-perangkatnya yaitu yang pertama itu ada touchscreen. Layarnya itu berfungsi sebagai output dan menerima sentuhan jari atau stylus sebagai input, memungkinkan pengguna untuk berinteraksi langsung dengan antar perangkat. Yang kedua itu ada VR atau Virtual Reality Controller. Berfungsi untuk menangkap gerakan tangan atau input dan memberikan umpan balik berupa getaran atau sentuhan, yaitu berupa output. Sering digunakan dalam aplikasi realitas virtual untuk pengalaman yang lebih nyata. Yang ketiga itu ada External Storage Device, atau kita biasa sebut itu sebagai USB flash drive dan juga hard drive. Berfungsi untuk menyimpan data atau output dan menerima data baru atau input. Sering digunakan untuk backup atau transfer file antar perangkat. Yang keempat itu ada headset. Headset ini adalah alat yang menggabungkan mikrofon sebagai perangkat input suara dan speaker sebagai perangkat output audio. Cocok untuk komunikasi seperti panggilan video. Perangkat ini memainkan peran-peran penting dalam memungkinkan interaksi yang lancar antara pengguna dan juga komputer, baik untuk memasukkan data maupun menerima hasil dari proses komputasi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.